Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam. Izinkanlah pada kesempatan ini saya hendak melanjutkan kembali kesaksian saya tentang okultisme atau kutuk yang pernah saya alami dalam hidup saya. Sebelumnya saya akan secara ringkas menyampaikan kesaksian saya yang sebelumnya, bahwa saya ketika kecil, hidup saya sungguh sangat bahagia karena mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Dan kemudian ketika itu kelas 5 SD, saya ikut ke gereja bersama ibu saya dengan sukacita. Namun kemudian kelas 6 SD sampai mahasiswa tingkat 1 selama 8 tahun saya depresi. Dalam depresi itu indikasinya ketika saya mau pergi sekolah di pagi hari, kemudian di depan saya ada seorang simbok-simbok berhadapan, berpapasan dengan jalan kaki, hanya jalan kaki saja saya bisa menabrak simbok tersebut. Dan simbok tersebut marah besar, dan saya mohon maaf, saya bilang tidak sengaja, tapi simbok tersebut mengatakan tidak mungkin tidak sengaja karena berhadapan atau berpapasan. Karena ketika itu dalam kedepresian saya, hidup saya kosong, pikiran saya kosong. Saya seperti robot. Dan kemudian hidup saya karena depresi tersebut, di dalam perjalanan hidup saya sampai pensiun, saya mengalami kehampaan, ketawaran, kegersangan, hidup bagikan robot. Dan setelah pensiun, saya mengalami sakit penyakit kronis, sakit ada tumor sehingga harus dipotong usus 1 meter, kemudian serangan jantung, kemudian juga asam urat, dan sesak napas, dan sebagainya. Jadi sedemikian rupa ketika kutuk atau okultisme melekat di dalam diri seseorang, dia secara perlahan-lahan, dia ingin memutarbalikkan fakta. Hidup yang sebenarnya sederhana, mudah, bahwa bahagia itu sebenarnya jalannya sederhana dan mudah, diputarbalikkan fakta, sehingga seseorang tersebut menjalani jalan yang kelihatannya lurus, lempeng, tetapi sebenarnya menghancurkan jiwa dan raga. Seperti ketika iblis merayu Hawa dan Adam, ketika itu Adam dan Hawa sudah hidup enak, bahagia, tanpa sakit penyakit, tidak ada susah, sudah sedemikian menyenangkan di Taman Eden bersama Tuhan. Namun iblis sedemikian liciknya mengubah pandangan, memutarbalikkan makna firman Tuhan, sehingga akhirnya Adam dan Hawa mengikuti iblis dan jatuh dalam penderitaan sampai sekarang, sehingga anak cucu seperti kita ikut menderita. Demikian pula saudaraku, di saat saya masih kecil saya sudah sangat bahagia. Saya memiliki begitu banyak berkat talenta pemberian Tuhan. Namun hidup saya ketika menjadi depresi, saya menyia-nyiakan berkat talenta pemberian Tuhan. Saya menyia-nyiakan kehidupan, hidup saya hancur, masa depan dan harapan saya hancur. Dan kemudian ketika pensiun, saya juga kena sakit penyakit tumor, kemudian serangan jantung, kemudian asam urat, kemudian batu ginjal, sesak napas, dan sebagainya. Jadi hidup saya sungguh secara lahir batin, secara jiwa raga sudah hancur lebur. Namun disinilah begitu besar kasih Tuhan kepada dunia, kepada umat manusia, dan kepada saya khususnya. Saya mendapatkan kesempatan untuk melihat betapa hidup saya sebelumnya hancur lebur, sampai pensiun sudah tua, namun Tuhan memberikan kesempatan
yang luar biasa kepada saya, dan itu akan saya sampaikan dalam kesaksian saya berikutnya. Tuhan memberkati.